Itu salah satu proteksi. Ngelok artinya Karena ya? ngelok, ngunci. Kadang-kadang fitur-fitur itu disepelekan. Bikin konten TikTok. Oh, rame itu yang lagi Nah, rame. waktu itu sempat masuk Berarti berita belum lama juga. ini dong? Belum. Daerah mana ya? Kalau nggak salah Sukabumi. Di daerah Jelambar, itu Bagus Angke itu paling sering. Banyak orang bilang mencari jati diri, tapi ya salah. Alhamdulillah saya bisa bilang kayak gini karena saya nggak melakukan itu pada saat umur itu. Kalau gue melihat video itu memang sangat miris. Aduh. Itu yang terjadi itu yang udah. Gue juga ngenes ngelihatnya gitu loh pas gue lihat videonya. Ya ampun, gue bilang. Oke, 3, 2, 1. Halo guys. Oke, ketemu lagi nih kita di podcast Jawa Receh. Receh. Jawa Entertainment, ya kan? Jadi kemarin dulu kita pernah podcast masalah apa waktu itu ya bahasanya kaliper ya. Obrolan soal kaliper Motor CBR 250 RR. CBR 250 RR. Kenapa nih Bang? Mau Kan waktu itu kan nih? kita juga janji nih. Ya. Kita mau nanyain mencari tahu lah kenapa sih penyebabnya kalau sering terjadi kan kecelakaan itu melibatkan kendaraan-kendaraan berat gitu kan kayak truk, bis. Oh iya. Yang bahasanya adalah remblong. Iya. Nah, ini kebetulan gue cari tahu ke teman-teman yang memang berkecimpung lah di bidang itu. Driver gitu ya? Baik dari para driver yang juga Mekaniknya sempat juga kali. kita waktu itu diundang ya. Itu grupnya Slow Respon. Oh, Slow Respon. Ya. Salah satunya juga dari dia, terus kemudian dari teman-teman lain. Dapat info banyak dari Dapat situ, info Bang? banyak dari sana, makanya di sini gue coba untuk menjelaskan. Nah, selain dari itu juga gue udah cross check juga tuh di beberapa media cetak. Kita mempelajari itu khusus untuk masalah kenapa sih bisa terjadi remblong. Karena mungkin kalau untuk teman-teman yang sudah terbiasa dengan mobil-mobil biasa ya, yang kok bisa blong ya? ringan. Kan bahasanya kan itu kan pakai apa? Rem hidrolik rem gitu ya? hidrolik kan rem tangan, rem apa kan masih banyak tuh. Oh iya. Nah, ternyata dari semua itu salah satu komponen yang menunjang atau sistem kerja rem kendaraan berat itu tidak bisa seperti kendaraan-kendaraan kecil. Karena memang bebannya itu kan berat. Berbeda. Jadi dia sistem pengeremannya itu tidak langsung misalkan pada saat kita nginjek rem Langsung otomatis itu langsung ke posisi ke cakram atau ke kampas rem. Tidak. Oh. Jadi kalau di kendaraan-kendaraan berat itu ada namanya menggunakan sistem angin. Jadi rem angin sebutannya apa ya, Bang ya? Nah, itu tuh rem angin. Oh. Jadi itu membantu kalau kita kan nginjek kan paling berapa sih kita punya kekuatan gitu kan. Iya. Sedangkan untuk pedalnya ke cakramnya sendiri maupun ke ban itu sendiri kan juga berbeda. Iya. Nah, makanya dibantulah dengan yang namanya rem angin atau tekanan angin. Nah, untuk membantu hidrolik itu lebih kuat menginjak rem. Penekanan ke kampas rem. Dan kalau si piringan cakram di itu motor itu kan mungkin cuman cairan ya. Cairan terus betul. kemudian ada pompanya kan gitu ya, kan. Dan jaraknya pun deket ya, antara kalau di kendaraan kaliper. berat itu ditambahkan kompresi angin. Oh, begitu. Supaya tenaga itu lebih besar lagi untuk cengkram. Oh iya. Nah, jadi itu ada namanya rem angin. Sistem hidrolik. Sistemnya menggunakan sistem rem angin. Oh iya. Nah, salah satu penyebabnya kenapa bisa sampai remblong kayak gitu yang di Balikpapan itu ya? Ya banyak lah ya, kita juga itu banyak di mungkin ada yang belum lama ini yang bis pariwisata dan segala macam. Itu salah satu komponen yang menyebabkan itu terjadi adalah ada kemungkinan kebocoran angin. Oh gitu. Jadi akhirnya angin itu tidak menekan hidrolik yang secara sempurna gitu ya? Nggak sempurna penekanannya gitu ya? Nah, kemudian gue sempat tanya dong. Nah, untuk taunya bagaimana? Sebenarnya itu di dalam kendaraan berat itu dia ada satu alat indikator. Itu untuk
melihat tekanan udara, tekanan kompresor. Oh, udah disediain itu ya? Sudah disediakan. Nah, kemungkinan itu bawaan dari mobil itu, Bang? Ya itu harus, karena si supir itu biar mengetahui. Oh. Bahwa si kompresor itu, tabung kompresor itu kan jadi kayak kita di ini deh, simpelnya kayak tukang tambal ban. Iya. Itu ada jarum penunjuknya ya. Kita tiup pakai mulut misalnya, iya. Gitu, tenaga manusia nih. Paling berapa sih ban juga nggak bisa kepompa. Oh iya. Ya kan? Karena dia menggunakan kompresor dan angin itu dipadatkan jadi tekanan sekian, baru bisa buat pompa. Iya. Sama prinsip kerjanya sama. Nah, pada saat itu ada kebocoran, itu kan pasti tidak maksimal. Daya tekanannya ya. Daya tekanannya pasti kurang. Oke. Nah, kalau di tukang tambal ban kan ada tuh kecil gitu kan, ada jarumnya gitu kan. Nah, itu pun sama, di mobil juga ada. Ada indikatornya juga. Ada ya? indikatornya. Oh. Jadi supaya supir itu mengetahui, oh, saya punya tabung kompresor atau tabung udaranya sudah penuh. Oh iya. Sudah siap untuk berjalan. Oh itu ngisi secara terus-menerus tuh ya? Ya, makanya kalau mungkin teman-teman misalkan lagi di jalan gitu, kadang-kadang lewatin sebelah truk atau sebelah bis gitu, suka ada pes gitu. Oh, itu nah buat itu dia ngisi... membuang kelebihan. Oh itu otomatis ngebuang. Otomatis ngebuang. Yang tadinya itu ngisi otomatis itu karena. Ya jadi misalkan tekanan berapa FPS gitu berapa, ya, melebihi nanti dia PSI, dibuang. ya. Nah tadi dibuang lagi. Nah pada saat pengereman pun sama. Misalnya pada saat dia sudah penuh, setelah dia penuh kita rem dong. Ya. Kita rem itu kan dia pasti turun. Karena digunakan. Iya. Berkurang. Pas pada saat pedal rem itu diangkat, otomatis kan bunyi. Nah, itu buangan dari yang tadi kepakai. Oh. Jadi bukannya diulang, balik lagi gitu ke dalam, enggak. Dibuang. Setelah dipakai untuk penekanan, dilepas pedal remnya, angin itu keluar. Diisi lagi lah pakai kompresor. Kompresornya aktif lagi. Dan itu aktif selama mesin itu aktif. Oh gitu, otomatis ya. Otomatis. Dan itu otomatis pasti berhenti juga ya ketika itu udah penuh tabungnya ya. Ya. Nah, memang ada mungkin saya ada sedikit, mungkin ada kekeliruan atau apa, silahkan mungkin teman-teman yang lebih paham dikoreksi di kolom komentar. Iya. Bahwa sebenarnya perbedaan rem angin yang pertama kali dengan yang sekarang itu adalah, kalau untuk truk-truk besar kan dia yang gandengan tuh. Tronton ya? Yang ada gandengannya itu yang belakang. Dia kan ada selang-selangnya tuh. Apabila ada, kalau yang sekarang nih, apabila ada kebocoran, dia otomatis ngerem sendiri. Jadi si bodinya itu tidak akan bisa jalan sebelum diisi angin. Itu salah satu proteksi. Oh iya. Yang sekarang-sekarang. Fitur keamanan keselamatan juga tuh ya. Sekarang-sekarang. Termasuk kalau nggak salah, gue pernah juga nonton di salah satu mobil keluaran Eropa ya. Itu juga dia fitur keselamatannya seperti itu. Jadi mesin mati pun tidak bisa didorong. Ngelok artinya karena ngelok, ngunci. Jadi sistem pengeremannya itu ya. Ya, jadi apabila nanti pada saat dia tiba-tiba mati mesin atau apa, dia otomatis ngerem. Oh. Iya. Nah, itu gitu fitur keselamatan. Nah, kembali lagi, mungkin teman-teman ada yang merasa kalau di mobil kecil remblong misalnya, amit-amit, kita masukin gigi rendah misalkan gitu kan? Iya. Kan itu bisa engine brake bahasanya. Masih bisa engine brake. Lalu? Nah, disinilah engine brake perbedaannya antara kendaraan besar dengan kendaraan kecil. Kendaraan besar dan kendaraan kecil antara rem dengan kopling berbeda. Oh begitu ya? Berbeda. Kalau kita kopling ya ada pedal sendiri, maksudnya betul. Ada kinerjanya sendiri. Tapi kalau misalnya di rem itu punya sendiri gitu kan, punya tabung sendiri-sendiri. Tapi karena ini karena memang truk besar dan segala macam, semua dikendalikan oleh kompresor angin tadi. Baik pengereman maupun oper gigi. Oh itu jadi satu. Maka dari itu tidak ada engine brake pada saat memang kalau ada kebocoran atau memang kompresornya rusak. Oh gitu ya. Disayangin banget ya. Nah, makanya kesini mungkin ya itu tadi ada fitur tertentu, apabila itu bocor atau apabila si tangki penyimpanan itu kurang dari sekian FPS, dia tidak akan rilis atau tidak akan melepas rem.
otomatis nge-lock. Iya. Nah itu sudah ada, cuman kembali lagi sih apa ya, mereka ini menganjurkan yang pertama adalah sebelum menjalankan kendaraan pengecekan itu wajib rutin ya. Terus kedua itu nggak main-main tuh ya, nggak kayak orang servis sebulan kali ya, wajib sebelum berangkat ya, tuh Bang. Pokoknya sebelum itu. Karena kayak sekarang gini, kita mungkin ada beberapa teman mungkin mikir, gue pernah ngelihat nih, kalau kita naik mobil nyalain jebret jalan gitu kan. Iya. Kalau truk nggak bisa, nyalain dulu kira-kira 15 menit. Dia nunggu indikator si sebenarnya kompresornya itu gitu ya. Ya, penuh menunggu ya? kompresor itu penuh dia baru bisa jalan. Nah, jadi memang mungkin ada teman-teman yang merasa pernah mau pulang kampung misalkan naik bis atau itu mesin udah nyala nggak jalan-jalan. Nah, itu bukan karena kemauan daripada supir, memang menunggu salah satu fitur keamanan itu. Nah, terkadang ada ya mohon maaf karena memang mungkin terkendala dengan biaya barang atau apa ya. Kadang-kadang fitur-fitur itu disepelekan. Disepeleinnya bagaimana maksudnya, Bang? Ada salah satu GM pemasaran ya dari salah satu produk truk. Iya. Banyak yang menggunakan kampas rem KW. Oh, yang emang nggak berkualitas gitu maksudnya? Ya, jadi mungkin itu mempengaruhi juga. Cepat habis mungkin gitu ya. Ya sekarang apalagi kalau misalkan beban berat banget. Waduh. Kalau motor mungkin kita bisa ngitung ya. Iya. Tapi kalau kita sudah bawa kecepatan tinggi, terus bawa beban berat, nggak main-main sih, harusnya itu dipikirin banget itu nggak. Terus yang kedua yang sering lalai adalah apabila ada kebocoran tidak terdeteksi. Walaupun udah ada indikatornya ya. Walaupun ada indikator. Indikator itu kan akan jalan pada saat kompresor itu berjalan. Setelah truk atau bis itu berjalan kan jarang melihat indikator. Taunya mah ngelihat gigi ataupun. Iya, pokoknya tahu diinjak nggak jalan aja. Oh iya. Diinjak malah nyelonong aja udah. Nah itu salah satu yang harus diperhatikan yaitu pertama pengecekan deh sebenarnya. Karena kayaknya nggak pantas saja kalau karena hanya sekian ratus ribu atau jutaan tapi nyawa orang taruhannya diabaikan ya gitu loh. Nah ada satu lagi gue juga pengen ngomong nih. Apa tuh Bang? Ini sih himbauan aja ya, karena kebetulan memang customer gue sendiri, gitu loh. Ada customer gue yang kebetulan dia main ekspedisi pengiriman ya. Dia punya truk-truk besar. Kliennya Bang Jalut tuh ya? Iya. Oke. Kebetulan waktu itu ada kejadian truknya itu mohon maaf ngelindes anak-anak, bocah lah. Itu meninggal 1 orang. Nah ternyata selidik itu sedang bikin konten TikTok. Oh rame itu yang lagi rame. Waktu itu sempat masuk. Berarti belum lama ini dong? Belum. Ya kita sangat menyarankan ya kalau teman-teman atau adik-adik kita yang mau bikin konten atau segala macam, tolong keselamatan dijaga. Karena gini, iya, betul. Jangan menyamakan antara truk dengan mobil kendaraan biasa. Iya. Kendaraan biasa mungkin pada saat dia ngerem jarak 5 meter dia bisa berhenti. Truk nggak bisa. Karena bisa, banyak beban ya gitu itu kan beban kan. Karena beban. Pertama remnya beban, kedua mungkin dia ngesot bannya kan. Nah itu kan tambah panjang lagi. Jadi nggak bisa dia seketika untuk berhenti. Dan banyak komponen-komponen yang banyak komponen-komponen lain. Nah makanya langsung ke cakram gitu-gitu itu sangat disayangkan dan itu sebenarnya bisa dihindari karena jangan main-main deh. Gitu loh. Tapi jadi, namanya driver udah sepersekian detik mah ya. Gue lihat videonya. Apa? Videonya ada itu viral dan gue lihat sendiri. Dan bagi gue nggak mungkin lu berhenti udah gitu aja. Iya, tapi ya gitu lah. Ya, disayangin banget lah itu malah. Jadi pada saat waktu itu dia hanya karena konten yang nggak bener gitu ya.
Ya, kembali lagi. Itu kan nggak benar itu di jalanan begitu. Harus lebih mempertimbangkan keselamatan deh. Keselamatan diri dan sekitarnya juga. Ya sekarang kalau udah begitu, mau gimana? Iya, drivernya ya kena imbasnya juga. Iya, Semuanya. Termasuk customer gue juga kena imbasnya, truknya ditahan. Terus supirnya juga ditahan. Padahal bukan kesalahannya. Nah, pada saat malam itu terjadi. Tapi itu si driver udah ada usaha melakukan aktivitas pengereman ya bang ya? Itu udah pasti. Karena jadi pada saat di video itu mungkin ya kalau masih ada ya. Videonya ya. Karena gue ngeliatnya langsung dari si bosnya. Handphone si bosnya bahwa dikasih lihat itu hasil tiktokan temennya gitu loh. Ternyata dia truk itu memang posisi lagi turunan. Oh. Waduh, dan memang malam. Turunan lagi. Tiba-tiba tuh anak-anak kira-kira 4-5 orang keluar dari gang joget-joget depan truk. Yang satu ketabrak dan nggak bisa menghindar. Aduh. Turunan malam. Ada muatan? Penuh. Ada muatan penuh. Penuh. Itu lagi muatan penuh. Waduh. Ini aspek ini. Ya sekarang siapa yang udah menyulitkan driver untuk memberhentikan kendaraan itu bang? Ya nggak sempat lah. Biarpun dia sempat berhenti pun juga sudah berapa meter ya. Aduh sayang. Untuk itu kasihan banget lah. Itu ada videonya viral kok. Masuk TV kalau nggak salah tuh. Iya itu mah bukan masuk TV lagi. Itu mah rame itu. Makanya. Daerah mana ya? Kalau nggak salah Sukabumi. Oh Sukabumi. Iya bener kalau turunin mah. Iya pasti ada daerah situ. Sedih bener. Nah makanya ya kita sih cuman bisa menghimbau aja. Kreativitas tingkatkan, tetapi aspek-aspek keselamatan, aspek-aspek yang merugikan orang lain itu sebisa mungkin atau jangan sampai itu terjadi. Iya. Gitu loh. Diutamakan lah itulah. Kreativitas silahkan. Anda kreatif, Anda mau bikin konten, Anda silahkan. Tapi ya aspek-aspek keselamatan dan yang merugikan orang lain ya hindarilah. Gitu loh. Sekarang kalau kayak begitu gimana coba? Pusing kepala. Nyusahin orang banyak itu. Keluarganya juga kehilangan ya. Keluarga kehilangan dan keluarga supir juga mau gimana kan gitu kan? Iya, mata pencarian keluarganya kan? satu-satunya. Nah, kesalahan juga kesalahan siapa? Iya. Nah, akhirnya itu yang terjadi. Sebenarnya sebelum itu juga gue banyak kayak kebetulan kita kan di daerah Jelambar itu Bagus Sangge itu paling sering. Itu paling sering. Waktu itu ya itu tadi orang nyebrang lah, orang bahasanya nge-BM. Berhentiin truk tuh mau naik-naik. Tolong tuh diingat, truk nggak bisa langsung berhenti. Iya. Jadi jangan sok jagoan lah. Jangan dah. Aduh. Sekarang ini saya bilang itu sok jagoan lu, Bang. Berhenti di jalan begini. Iya, jangan pokoknya intinya jangan menyamakan itu dengan mobil kecil. Mobil kecil direm mendadak bisa berhenti. Truk nggak bisa. Itu pun juga perlu jarak, butuh jarak. Nah, itu susah. Butuh jarak terus butuh konsentrasi si driver juga. Malah dikagetin sama orang-orang yang di jalan. Kebanyakan sih anak-anak sekolahan itu. Ya, umur-umur sebenarnya umur produktif ya, umur-umur yang apa ya? Masih mencari jati diri kalau menurut gue ya. Banyak orang bilang mencari jati diri, tapi ya salah. Alhamdulillah saya bisa bilang kayak gini karena saya nggak melakukan itu pada saat umur itu. Saya mending pulang kampung, sekolah di kampung. Ya itu kan kembali lagi ikut-ikutan. Lebih baik kita safety lah. Iya. Karena jangan sampai kita merugikan orang lain. Iya. Ya kita diri sendiri juga rugi, umur orang lain segitu rugi. Kalau gitu dibilanginnya kan masih ngeyel. Iya. Nih ngeyel dulu. Gitulah. Ya gitu. Jadi kemarin itu gue udah sempat nanya-nanya. Jadi banyak. Sampai karena kan gini, gue juga sebenarnya ada kemarin itu sempat bingung ya. Karena dulu gue belum tahu kok kenapa nggak bisa pakai engine brake kan gitu kan. Ternyata ya itu tadi. Komponennya jadi satu dengan kompresor. Gitu ya. Nah kalau yang melihat kejadian yang di Balikpapan itu Bang. Ya. Itu banyak netizen di media sosial lah bilang kenapa supir yang nggak banting kiri aja itu kan kiri. Nah kembali lagi begini. Ini opini gue ya. Oh iya. Ini opini gue pribadi. Kalau gue melihat video itu memang sangat miris. Memang ya nggak salah juga netizen mengatakan kenapa nggak buang ke kiri yang nggak segala macam. Tapi mohon maaf setiap orang
itu pasti berbeda refleksnya. Iya. Berbeda refleks untuk sepersekian detik. Iya, itu kalau itu mau berapa detik doang ya? Ya sekarang kesempatan dalam arti begini. Lu lagi jalan. Iya. Ah, biasanya kan kalau kita depan berhenti nih, kira-kira 5 meter atau 10 meter baru kita mau ngerem kan, biasa kan begitu. Tiba-tiba pas saat kita ngerem, kok nggak ada, panik kan? Kepanikan ini yang kita bisa. Memang tidak semua orang bisa mengambil keputusan itu ya. Kepanikan. Beda-beda orang. Ada yang panik masih bisa mikir, ada yang panik, wah udah nggak tahu dah. Pokoknya gue taunya ngerem ya injek aja terus. Intinya mah yang membuat si supir nggak buang kiri panik ya. Kalau gue melihat ya, opini gue tuh gue melihat itu kepanikan pertama. Iya. Terus yang pasti yang kedua, itu sih musibah. Musibah ya. Bukan dalam arti keteledoran atau kesengajaan. Karena siapa sih yang mau celaka? Iyalah. Gitu kan. Tapi yang pasti setiap orang respon untuk refleksnya beda-beda. Ada yang refleksnya cepet, buang kiri kek gitu kan. Paling gua doang yang terbalik gitu misalnya gitu kan. Atau ya taunya yang rem doang gitu, udah panik. Ya sama aja lah, namanya orang panik kan ya beda-beda. Gak semua orang sama. Iya. Bener. Singkat waktunya itu. Itu dalam arti memang fitur keselamatan ya. Fitur keselamatan yang harus dipertimbangkan, yang harus dipikirkan, tapi kita juga harus mengerti gitu loh. Jangan kita menghakimi atau membuat statement yang kita belum tahu bener. Iya. Kayak misalnya, oh itu mah supirnya blow on lah atau apa. Bukan sebenarnya. Tapi kita harus melihat aspek-aspek yang lain. Gitu. Apakah aspek jalanannya kan bisa terjadi? Iya. Apa mungkin jalanannya sedang habis turun hujan, licin, terus turunan atau bagaimana? Itu kan banyak aspek. Iya. Jadi jangan kita langsung, wah ini mah supirnya ngantuk, oh supirnya mau ugal-ugalan apa segala macam. Belum tentu itu terjadi. Iya. Tuh, yang penting aspek keselamatan diutamain. Jangan sampai merugikan orang lain. Sangat betul. Nah, itu dari aspek pengereman ya. Akhirnya kita sedikit tahu mengenai kinerja truk-truk besar pada saat untuk pengereman ataupun bis. Karena bis dengan truk tuh hampir sama lah mesinnya. Ini saya jadi tahu nih dari Bang Jalu nih. Ya gue sendiri itu tadi tahu untuk masalah pengeremannya, tapi yang gue bingung kenapa nggak bisa engine brake gitu loh, turunin gigi lah bahasa kasarnya. Ternyata itu satu kesatuan. Kalau kompresornya itu sudah jebol atau kompresornya itu tidak ada tekanan ya nggak akan bisa ngoper gigi. Begitu. Jadi koplingnya nggak masuk lah, bahasa kasarnya kayak gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang kebetulan driver, yang kita juga tergabung di SR juga ya, slow respon. Nah, untuk teman-teman yang lain, grup-grup yang lain ya saling mengingatkan aja. Jangan lupa kesiapan kendaraan dipersiapkan, diutamain itu ya sebelum berangkat ya. Nah, yang kedua jangan lupa juga berdoa. Iya. Untuk keselamatan. Selalu dilindungi dimanapun ya berada kita. Jadi pergi nyari uang, pulang ngasih uang ke istri. Iya. Jangan keselingkuhan, aduh. Selingkuhan mulu nih. Nggak bener. Wadidaw. Jangan selingkuh. Jangan pernah kau coba. Ih, dinyanyi. Ada recehan nggak? Iya. Jadi itu dari kita sedikit pengetahuan. Nah, mudah-mudahan jangan sampai lagi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lagi kita di Indonesia ini maupun di seluruh dunia lah. Yang pasti itu tadi jaga keselamatan. Dan ingat sekali lagi untuk teman-teman atau adik-adik atau siapa yang bikin konten, kembangkan kontennya sebaik mungkin, dan buka kreativitas sebesar-besarnya, tapi ingat jaga keselamatan. Betul sekali. Jangan sampai kontennya jadi orangnya nggak ada. Ya. Oh iya. Aduh. Itu yang terjadi itu yang udah
Gue juga ngenes ngelihatnya gitu loh, pas gue liat videonya, ya ampun, gue bilang mau nyalain siapa kalau udah begitu. Iya. Kalau mau bikin konten bingung mau bagaimana, ya kita kesini aja collab. Kesini kita ngopi dulu ya kan, kita ngopi ngobrol, udah kita konten-kontenan ya kan. Yoi. Gitu. Jadi sampai di sini aja sedikit ilmu dari kita yang sudah kita coba gali. Saya jadi dapat informasinya nih karena ya itu dia belum tahu. Ya. Di sini walaupun saya co-hostnya di sini, saya jadi baru tahu dari Bang Jalu cari informasi. Sampai di cari luar informasi sana. juga sama. Jadi kita sama-sama saling membantu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau memang ini ada tambahan atau apa, atau mungkin teman-teman punya ide apa segala macam, silakan Seperti biasa. di kolom komentar silakan diisi. Jangan lupa juga subscribe yang belum subscribe. Langsung lonceng diaktifkan Supaya? biar bunyi, supaya langsung dapat video-video terbaru dari kita. Pasti ada bunyinya, teng ya kan. Kalau nggak ada bunyinya, dibunyiin lah pokoknya. Klik. Yaitu kita minta bantuannya buat ditonton sampai habis, di like boleh, di komen boleh, Apapun subscribe. yang penting. Kalau subscribe cukup sekali aja. Iya, 1 kali klik udah buat seumur hidup tuh. Udah. Ya kan? gratis lagi. Iya. Wih. Jadi gitu aja dari kita, sampai ketemu lagi nanti tema-tema yang selanjutnya. Ya. Jadi Kalau ada yang perlu tambahan di komentar aja. Oh ya, Bang Suai atau Bang Jalu bikin video ini dong. Komentar aja. Ntar kita kalau itu bikinin. ntar kita atur. Iya, minta bikin video apa kek, kemana kek, atau ide apa kek. Atau teman-teman yang Tuangin punya aja. UMKM mau baru buka usaha, mau kita bantu pemasarkan, Iya, komentar Komentar atau aja. langsung kontak ke manajemen Jawa. bisa. Di situ kita langsung respon cepat. URC dong. Ya, Udah teriak cepat. ya udah gitu aja ya Bang. Oke, Ya. sampai di sini aja video kita mengenai perangkat keselamatan kendaraan berat. Ya. Tetap saksikan terus Jawa dengan konten-konten yang selanjutnya. Jadi sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah.